Sebelum Bunda memberikan materinya, saya akan bacakan CV Bunda dulu. Nama lengkap Ibu Nita Nasyitah, SPD, MED. Tempat tanggal lahir Jakarta 1977. Alamat domisili Kuala Lumpur, Malaysia. Status sudah menikah, anak 3. Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan ibu rumah tangga. Riwayat pendidikan formal S1 Bimbingan Konseling Universitas Negeri Jakarta tahun 2000. S2 Magister of Education Guide and Counseling International Islamic University Malaysia tahun 2007. Pengalaman organisasi Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Asia Malaysia 2015 sampai sekarang. Ketua Persatuan Istri Dosen Asal Indonesia Perisai 19 sampai sekarang. Pengalaman di bidang PAUD, mendirikan PAUD Asia PCIA Malaysia. Motivasi berusaha menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Baik Bunda, kami persilakan. Halo Bunda. Bunda Nita. Karena saya tadi sempat agak putus dengar suara Mbak Mustika. Ya. Terdengar? Sudah terdengar. Jelas. Baik, kami persilakan. Ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak, saya tidak tahu apakah beliau hadir di sini ya, tapi saya akan sebutkan. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Maulana MKM selaku Ketua Yayasan Asata Jambi. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nadiah SPOG selaku Ketua STAI Asata Jambi. Juga Bapak Saidina Usman Al-Quraish MPhil. Beliau yang menghubungi saya ya kalau tidak salah ya Pak Usman, Senin kemarin. Kemudian yang saya hormati juga para narasumber yang hebat, yaitu Bapak Roko Patria MPD dan Bapak Dr. Sigit Purnama SPD MPD. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah diundang ke acara webinar internasional ini. Di sini saya diminta untuk sharing tentang kegiatan PAUD Aisyah Malaysia. PAUD yang ada di Malaysia namun rasa Indonesia, seperti itu. Baik, saya sudah kirim slide presentation ke panitia, mungkin bisa di-share di sini ya, Mbak Mas? Bisa? Bentar, Bu. Ya, slide saya bisa di-share ya, Mbak? Iya, ya, bentar, Bu, ya. Baik, apakah sudah terlihat Bunda Nita? Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Ya. Terima kasih Mbak Mastika. Ya. Baik, di sini saya sama-sama akan sharing tentang pembelajaran PAUD di masa pandemi. Ini melalui pengalaman kami di sini sebagai penggiat PAUD Aisyah Malaysia. Ya, next slide, Mbak. Ya. Langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, dalam kesempatan ini saya akan sebelum saya menceritakan tentang bagaimana pelaksanaan PAUD di Malaysia selama pandemi ini, mungkin saya juga akan bercerita sedikit ya tentang bagaimana kondisi COVID sekarang ini di Malaysia dan apa implikasinya terhadap pembelajaran PAUD di sini.
Kemudian saya juga akan memberikan sekilas pengenalan sedikit tentang PAUD Aisyah Malaysia dan bagaimana dampak dampaknya juga pembelajaran PAUD Aisyah saat pandemi. Kemudian apa saja pelajaran dan tantangannya. Next slide. Baik, sekarang ini kasus di Malaysia, ini adalah status terkini COVID di Malaysia. Pada tanggal 22 Desember kemarin, case baru kami 82 orang. Sebetulnya masih naik turun, tapi alhamdulillah dari sejak awal mulai mewabah, itu sudah jauh mengalami penurunan ya. Dulu awal-awal kami di sini case barunya per hari itu ratusan. Jadi 3 digit ya, selalu ratusan, 100 sekian, 180 gitu. Kemudian menurun menjadi 2 digit, puluhan, 60, 40 gitu. Dan pernah pada bulan Juni itu sampai turun hanya ke 1 digit. Jadi cuma 5, seharinya tuh kasus barunya hanya 6, bahkan pernah yang paling rekor itu hanya satu kasus. Nah, makanya karena eh, saya lihat di sini pemerintahan Malaysianya sangat tegas, kebijakannya sangat tegas dan bergerak cepat serta transparan. Jadi alhamdulillah kelihatan ya penurunan yang sangat signifikan dari kasus. Nah, tetapi akhir-akhir ini sempat naik lagi dan ternyata itu juga penyebarannya tidak meluas. Biasanya di klaster tertentu saja, contohnya seperti beberapa minggu yang lalu di Sabah eh, ada yang terjangkiti salah satu narapidana dan akhirnya menularkan napi yang lain. Jadi dalam satu penjara itu ada sekitar 55 gitu. Jadi kelihatan besar angkanya tetapi sebetulnya penyebarannya tidak luas. Seperti itu. Jadi total kasusnya itu sekitar 10 ribuan dan yang meninggal 130. Jadi secara umum sebetulnya di Malaysia itu sudah jauh menurun kasusnya. Malaysia itu sejak tanggal 18 Maret kita memberlakukan namanya PKP. Kalau orang bilang mungkin partial lockdown ya, tapi kita sebut sini PKP, PKP yaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Itu sejak tanggal 18 Maret. Boleh di next slide-nya ya, Mbak. Ya. Nah, pada saat mulai PKP itu, maka otomatis semua sekolah ditutup. PAUD diliburkan, ditutup. Untuk jenjang pendidikan anak usia dini, di sini ada beberapa tingkatan, yaitu yang pertama TASKA. TASKA itu Taman Asuh Kanak-kanak. Itu usianya dari baby ya sampai 4 tahun. Dan yang jenjang kedua namanya TADIKA, Taman Didik Anak-anak itu usia 4 sampai 6 tahun. Nah, jadi saat PKP itu otomatis sekolahnya memang libur, PAUD diliburkan, ditutup. Dan tidak ada arahan dari kerajaan untuk memberikan pendidikan jarak jauh atau secara online. Jadi tidak diberikan arahan seperti itu, tetapi masing-masing institusi pendidikan diperbolehkan untuk diberikan kebebasan untuk memberikan pembelajaran secara online gitu. Nah, sampai kini ya Malaysia memberlakukan kontrol ketat terhadap lalu lintas internasional. Jadi selama PKP itu memang orang Malaysia yang ada di dalam tidak boleh keluar Malaysia dan warga negara asing yang dari luar tidak boleh masuk ke dalam Malaysia. Itu sangat ketat dan diperkuat dengan sanksi-sanksi ya dan berjalan dan mungkin rakyatnya juga yang nurut ya alhamdulillah memang kelihatan hasilnya. Statistika penyebaran kasus COVID itu menjadi menurun, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah sekarang ini karena melihat kondisinya yang semakin membaik, maka mulai 1 Juli, nah mulailah dibuka sekolah-sekolah. Yang pertama kali dibuka itu justru PAUD, ya, educare atau nursery atau tadika atau taska. Nah, kenapa di sini saya bilang ada taska, ada nursery, ada tadika karena di sini kebanyakan di sini banyak sekali tempat penitipan anak karena di sini
kebanyakannya ibu bapaknya itu bekerja. Jadi bagi mereka yang tidak mempunyai asisten rumah tangga, terpaksa mereka harus menitipkan anaknya di TASKA atau di nursery. Jadi banyak sekali biasanya setiap institusi pendidikan, kampus biasanya dia akan ada nursery-nya untuk para dosen yang bekerja di sana. Kemudian di kantor-kantor juga demikian. Mereka menyediakan nursery atau tempat penitipan anak. Nah, jadi mulai 1 Juli kemarin itu alhamdulillah PAUD sudah mulai dibuka, sudah mulai beroperasi tentunya dengan new normal ya, dengan uh, norma-norma baru. Ada SOP yang harus ditaati oleh para penyelenggara PAUD. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat mengeluarkan panduan bagi PAUD untuk melindungi anak didik dan risiko penularan COVID-19. Jadi di sini PAUD itu tidak di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Oke, next slide. Di situ ada panduan pencegahan penularan COVID, begitu sebagai ilustrasi saja. Bisa dilihat di slide selanjutnya ya. Seperti apa yang harus dilakukan sebelum mengantarkan anak-anak ke PAUD. Orang tua harus memastikan bahwa anaknya tidak memiliki gejala COVID ya, demam, batuk, gitu ya, seperti itu. Kemudian anak-anak juga diajarkan bagaimana etika batuk atau bersin gitu. Dan semasa di dalam taskanya juga ada para guru juga akan memperkenalkan apa yang harus dilakukan seperti social distancing dan sebagainya. Mungkin bisa ke slide selanjutnya, Mbak Mustika. Silakan next slide. Ya. Ya. Nah, ini ilustrasinya aja ya. Jadi setelah sekarang kita masuk sudah dibolehkan lagi PAUD dibuka. Nah, inilah aturan-aturannya, peraturan semasa mengantar anak bagaimana, semasa anak-anak di dalam taskanya itu bagaimana, saat menjemput seperti apa, dan bagaimana cara pencegahan penyakitnya. Next slide. Iya benar. Ini ya, saya yakin ini juga pasti di Indonesia juga ya dikampanyekan hal-hal seperti ini. Mendidik anak untuk amalkan penjarakan sosial, memastikan anak-anak mengamalkan cuci tangan dengan air sabun seperti itu. Sama lah ya di Indonesia, di sini juga seperti itu. Next slide, langsung aja. Iya. Nah ini di sini guru juga sangat menekankan kerjasama daripada orang tua ya, peranan dan tanggung jawab orang tua di sini. Sama lah seperti yang sebelumnya, jangan mengantarkan anak pada saat anak sakit dan sebagainya. Langsung slide selanjutnya saja, Mbak. Ya, oke. Sekarang saya melangkah kepada pengenalan tentang PAUD Aisyah. Latar belakang. Sebetulnya kenapa kami di sini mendirikan PAUD Aisyah? Kami berdiri sejak tahun 2015. Itu sebetulnya berawal dari kegundahan seorang ibu yang memiliki anak usia 3 tahun dan memiliki kebutuhan bermain sangat tinggi gitu, tetapi dia tidak bisa menyalurkannya bermain dengan teman sebaya karena di sini kondisi perumahan perjiranannya itu tidak seperti di Indonesia ya. Misalnya di apartemen atau di rumah flat atau di kondo yang memang kehidupan bertetangganya itu bisa dibilang sangat individual ya, individual. Jadi di sini saya sebagai ibu-ibu seorang Indonesia juga kan kebutuhan sosialisasi tinggi untuk bertemu dengan teman sesama Indonesia. Maka kami kadang-kadang suka janjian sama teman-teman, yuk kita ketemuan yuk, playdate yuk, main nih anak-anak nih lagi pengen bermain gitu. Nah, akhirnya seringlah ibu-ibu berkumpul semata-mata supaya anaknya bisa main. Kemudian sambil kumpul, oh kita sambil pengajian yuk, sambil arisan yuk, seperti itu. Kebanyakan ibu-ibu di Indonesia kan senangnya seperti itu ya, kumpul, pengajian, arisan, seperti itu. Tapi pada saat kita pengajian, anaknya ngapain? Hanya main aja, terus
udah gitu kan. Jadi sepertinya ada yang kurang di situ. Lalu akhirnya saya mencoba berpikir, bagaimana kalau kita berkumpul bersama, tetapi fokusnya ke anak, bukan fokus ke kita aja yang kumpul untuk pengajian, untuk belajar, tapi kita fokusnya ke anak, untuk pembelajaran ke mereka, untuk mereka belajar bersosialisasi dengan teman-temannya juga. Akhirnya karena kebutuhan saya saat itu sedang menjabat sebagai ketua Aisyah, akhirnya oke kita buat PAUD, tetapi dengan konsep yang mungkin berbeda dengan yang di Indonesia, yaitu PAUD di sini melibatkan ibu atau orang tua untuk ikut belajar bersama di dalamnya gitu. Nah, kebanyakannya itu memang kami dari orang Indonesia semua ya. Selama ini pesertanya memang kebanyakan orang Indonesia semua. Kemudian karena dan kami membatasi umur usianya itu 2 sampai 4 tahun. Jadi 2 sampai 4 tahun itu memang kalau di sini mau masuk sekolah formal ya belum bisa. Jadi kalau mau masuk sekolahnya itu ya masih yang TASKA yang sifatnya penitipan. Sedangkan mungkin ibu belum gitu untuk menitipkan anak. Mereka ada di rumah. Coba mereka ingin yuk kita bermain dan belajar bersama dengan anak bersama-sama supaya lebih semangat gitu, supaya lebih termotivasi, ada kurikulum, ada target yang ingin dicapai. Nah, akhirnya kita buatlah PAUD Aisyah yang berlokasi di Rumah Dakwah Muhammadiyah. Nah, di sini Aisyah memang berdiri di bawah pimpinan cabang istimewa Aisyah Malaysia. Jadi lokasinya di Rumah Dakwah Malaysia, kami diberikan satu ruangan untuk digunakan kegiatan PAUD. Waktu belajarnya seminggu hanya 2 kali, yaitu hari Rabu dan Jumat. Waktunya hanya 2 jam, pukul 10 sampai pukul 12 siang. Gitu. Jadi begitulah kondisi PAUD Aisyah di sini yang masih minimalis. Karena ruangannya juga sedikit, maka kami membatasi jumlah peserta itu hanya 10 anak. Karena dalam 10 anak itu juga ada ibunya, ditambah ibunya, 10 anak dengan 10 ibu, jadi 20 udah cukup ramai, sudah cukup padat gitu. Jadi memang kami batasi hanya 10 anak yang bergabung dalam PAUD Aisyah. Maaf, suara saya kurang jelas ya, tadi saya lihat di chat, kurang kedengaran? Ya? Dengar-dengar Bun, jelas, dengar Kedengaran. sangat jelas. Oke, baik, makasih. Jadi seperti itu, PAUD Aisyah diadakan seminggu 2 kali Rabu dan Jumat, dan hanya 2 jam. Nah, target pesertanya yaitu ya teman-teman Indonesia, WNI atau ibu-ibu yang anaknya punya kebutuhan untuk bermain bersama dan ingin belajar bersama dalam PAUD Aisyah. Makanya sistem pendidikan kami itu non formal gitu ya, karena kami tidak masuk dalam pendidikan formal, masih masuknya dalam pendidikan non formal. Kadang-kadang kami saat kami pergi field trip gitu ya, kami harus mengajukan surat. Biasanya kami akan kalau kami bilang dari PAUD Aisyah, nama orang Malaysia tuh tidak biasa dengan kata-kata PAUD. Dia biasanya apa nih, TASKA atau TADIKA gitu. Jadi kami akan menyebutkan kami adalah klub ibu dan anak. Nah, kami selalu buat seperti itu. Jadi mereka tahu oh ini adalah sebuah klub ibu dan anak yang mempunyai satu tujuan untuk belajar bersama dengan anak. Seperti itu. Kemudian dari mana SDM-nya? Nah, tenaga pengajarnya dari pengurus Aisyah dan kami juga melibatkan mahasiswa IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kami ajak mahasiswa juga untuk ikut bergabung sambil mereka juga belajar dan kami berikan pelatihan juga untuk para guru PAUD, pelatihan secara sederhana ya, bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti itu. Dan juga kami dibantu oleh TKI yang separuh masa ya, jadi sebagai guru bantu. Nah, konsep dan tujuan PAUD Aisyah ini sebetulnya kami lebih kepada persiapan memasuki pendidikan formal. Karena di sini pendidikan formal itu dimulainya 4 tahun untuk memasuki tadika. Nah, kita menyiapkan itu. Dan kenyataannya ternyata banyak juga orang tua yang memang tidak siap untuk memasukkan anaknya ke sekolah formal pada usia 4 tahun. Karena anaknya kayaknya masih pengen main deh. Masih
masih belum mau terikat yang harus setiap hari berangkat ke sekolah. Jadi akhirnya ya di PAUD ini ada mereka yang melebihi usia 4 tahun, 5 tahun, mereka tetap masih betah di PAUD gitu. Dan tujuan kami di sini juga memfasilitasi orang tua dalam bermain dan belajar bersama anak. Oke, next slide, Mbak. Oke, baik. Nah, ini salah satu kegiatan ini ya gambar kegiatan yang ada di sini. Yang paling pojok kiri atas itu ruangan kami, ya kecil, mungil, minimalis, tapi kami coba buat ya seceria mungkin. Kemudian, nah itu setiap kegiatannya kita selalu sama orang tua. Jadi pada saat kita ajak anak senam, ibunya harus senam juga. Pada saat kita berikan art and craft, ibunya juga ikut membantu membantu anak nempel-nempel, mewarnai, gunting-gunting gitu. Kemudian yang paling bawah itu adalah mahasiswa UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sedang KKN internasional ke Malaysia dan mereka kami berikan kesempatan untuk mengajar juga di PAUD. Next slide. Oke. Ya ini salah satu kegiatan mereka juga ya. Sebetulnya kami lebih banyak bermainnya sih Bapak Ibu ya. Next slide, Mbak. Iya, ini jadi semua kami mempunyai prinsip bahwa ibu atau orang tua itu adalah eee, guru pertama untuk anak. Tubuh orang tua itu adalah eee, media belajar untuk anak gitu. Makanya memang kami tidak melepaskan peran ibu dalam proses kegiatan PAUD ini. Next. Oke, ini kegiatan outdoor. Oke, itu dalam kegiatan outdoor ya, kami kadang-kadang eh, ajak mereka ke taman untuk bermain juga bersama bundanya. Kemudian ajak misalnya pada saat tema transportasi, kita ajak mereka naik LRT gitu. Kemudian ya bermain di playground gitu supaya suasananya lebih eh, lebih menarik dan tidak membosankan. Next slide. Ya, ini kegiatan saat kami field trip ya, jalan keliling dataran Merdeka, keliling Taman Botani dengan menggunakan bagikan. Ya, jadi setiap bulannya itu kami setelah tema, kami selalu mengadakan field trip atau kunjungan belajar. Biasanya disesuaikan dengan tema ya. Salah satunya pernah juga kita ke Bomba. Mungkin ada yang tahu di sini Bomba itu apa ya? Bomba itu pemadam kebakaran ya kalau di Indonesia. Bisa di next slide-nya Mbak. Ya, kita pernah ke pemadam kebakaran, kemudian pernah juga ke pusat sains negara pada saat tema tentang pekerjaan atau profesi kami ajak mereka untuk mengunjungi dokter gigi. Ya kurang lebih sama ya kegiatannya. Jadi walaupun PAUD Asia itu minimalis ya orang muridnya cuma 10 masuknya cuma seminggu 2 kali, tapi kami mencoba mengikuti kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, PAUD PCIA Malaysia di era pandemi. Nah, dalam era pandemi ini kami memang PAUD-nya tutup dan kami menerapkan BDR ya, belajar dari rumah. Di sini kami tidak tidak dikejar target untuk menyelesaikan semua tema, tapi kontennya itu lebih kepada disesuaikan ya, lebih kepada pengembangan life skill, khususnya di masa COVID. Misalnya bagaimana cara menjaga kesehatan, cara mencuci tangan, memakai masker, seperti itu. Jadi kami memberikan materi itu melalui WhatsApp dan selanjutnya nanti orang tua yang mengajarkan anaknya di rumah gitu. Oh, maaf Jadi Bunda, waktu kita 2 menit lagi. oke, baik.
Selain itu juga kita memanfaatkan waktu di rumah untuk menghafal surat pendek ya, memberikan tugas dan nanti mereka mengirimkannya kepada guru. Next slide, Mbak. Next. Ya. Nah, dalam menjalankan program BDR itu kami karena selama ini belajarnya selalu bersama dengan orang tua, maka kami juga melibatkan orang tua dalam menyepakati agenda pembelajaran. Saya selalu tanya ke bunda-bunda, apakah perlu kita mengadakan kegiatan ini? Apakah bunda? Saya khawatir mereka juga sibuk dengan anak-anak yang lain karena mereka juga bukan cuma punya satu anak kan, mereka juga ada kelas online untuk kakak-kakaknya. Jadi akhirnya memang selalu kita diskusikan apakah ini membebankan atau tidak. Nah, uh, selain memberikan selain BDR, kami juga memberikan program pendampingan kepada orang tua, yaitu dengan mengadakan webinar juga untuk membekali orang tua di rumah. Next slide, Mbak. Di sini ada beberapa webinar yang pernah kami lakukan, seperti misalnya menjaga kesehatan di bulan Ramadan selama COVID, membangun budaya keluarga yang tangguh. Next, kemudian bagaimana peran ibu selama social distancing gitu. Jadi sebetulnya yang lebih kami berikan pembekalan itu justru kepada ibunya agar mereka di rumah itu bisa tetap bermain dan belajar bersama anak. Gitu. Misalnya tetap menebar manfaat dari rumah semasa lockdown dan sebagainya. Next. Silakan. Ya, ini kami PCIA memang ada program yang diadakan setiap mingguan, yaitu ngobrol pakai ilmu. Nah, dan disinilah audiensnya selain anggota PCIA juga kami undang orang tua untuk ikut bergabung dalam acara ini sebagai pembekalan mereka. Salah satunya ini juga bagaimana cara mengelola stres dan mengontrol emosi seperti itu, karena tidak dipungkiri bahwa semua dalam era pandemi ini kita biasanya akan ibu pasti kita sudah stres dengan keadaan yang ada, maka jangan sampai stresnya itu terlampiaskan ke anak seperti itu. Maka kita dampingi mereka juga dengan memberikan materi seperti itu. Baik, untuk yang terakhir adalah kesimpulan atau pelajaran dan tantangan yang kami hadapi di sini ya, bahwa kita emang PAUD itu harus siap beradaptasi dengan perubahan kondisi pembelajaran yang ada dan sifatnya harus fleksibel, lentur, tidak terlalu menekankan pada pencapaian target kurikulum. Begitu. Kemudian baik guru dan orang tua harus saling berkolaborasi, ada komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Jangan sampai ibu yang di rumah merasa terbebani atau jangan sampai yang guru juga merasa stres sendiri karena harus dituntut pencapaian target kurikulum. Nah, di sini tantangan kami di sini adalah tenaga pengajar di sini yang keterbatasan tenaga pengajar yang formal ya, yang bisa sepenuh waktu. Jadi selama ini ya memang kami baru bisa inilah yang bisa kami buat seminggu 2 kali dengan tenaga yang ada bisanya baru seperti itu. Jadi semoga dengan yang sedikit ini tetap bisa bermanfaat untuk para anak dan orang tua yang ada di sini. Dikarenakan kondisi pandemi dan pembatasan gerak baik peserta didik maupun guru, maka PAUD PCIA Malaysia tidak bisa berjalan secara optimal untuk jangka waktu tertentu. Namun alhamdulillah pada minggu ini kami PAUD Aisyah sudah mulai dibuka kembali, sudah mulai berkegiatan seperti sebelumnya, alhamdulillah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sharing di sini. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nita, luar biasa. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Dan juga di sini untuk standby Bapak Roko, karena